Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Saya diberikan kesempatan untuk bisa memaparkan materi saya dengan judul Kriteria Halal dan Haram. Nama saya Hanafihan, NIM 2124 1006. Adapun makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis dan Masyarakat Plural dengan dosen mata kuliah Ibu Dr. Nur Laila Harun MSI. Latar belakang: pengaruh kehidupan seorang muslim, sadar atau tidak sadar, mereka akan tersesat ke dalam arusnya. Hal ini tidak mungkin dipungkiri karena lingkungan dan sarana komunikasi dan informasi terus memerangi dan merusak pikiran dan pola hidup sekitarnya. Iklan dari makanan hingga kendaraan mewah pun tidak kalah bersaing dengan yang lain. Ditambah lagi dengan kerendahan ilmu dan iman serta jauhnya kaum muslimin dari zaman kenabian. Mau tidak mau, banyak kaum muslimin yang hanyut dan larut dalam kehidupan yang melalaikan syariah. Mereka akhirnya berusaha mendapatkan ambisi dan keinginannya tanpa mengindahkan tuntutan syariah. Tanpa heran bila banyak dijumpai orang menyatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal. Satu ungkapan yang menggambarkan rendahnya kondisi keimanan dan keyakinan mereka terhadap rahmat, rizki Allah. Juga ketidaktahuan bahwa yang halal jauh lebih banyak dari yang haram. Kita masuk ke bab 2, pembahasan. Pembahasan terdiri dari 4 bagian sebagai berikut. 1. Pengertian halal haram. Kedua, bagaimana mengetahui halal haram. Dan ketiga, sikap muslim terhadap halal haram dan syubhat. Keempat, kaidah-kaidah seputar halal haram dan syubhat. Satu, pengertian halal dan haram. Kata halal berasal dari bahasa Arab, berakar dari kata halal, yahillu hilan, yang artinya kebebasan atau membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Secara etimologi, kata halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya. Atau bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya dunia dan akhirat. Dalam konteks pangan, makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi, diproduksi, dan dikomersialkan. Secara terminologi, istilah halal diartikan dengan 2 pengertian. Pertama, segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Dan kedua, sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syarat. Imam Al-Jurjanji, ahli bahasa Arab, dalam kitabnya At-Ta'arifat menjelaskan bahwa definisi pertama di atas menunjukkan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, dan obat-obatan. Adapun definisi kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan makanan, minuman, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan oleh Nas. Yusuf Qaradawi mendefinisikan istilah halal sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan syariat. Dan orang-orang melakukan tidak dikenal sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya
yang berhak dan berwenang untuk menentukan kehalalan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan hadis, seperti pada Quran surat Asy-Syura ayat 21, Quran At-Taubah ayat 31, dan Quran surat Yunus ayat 59. Manusia tidak memiliki sedikit pun kewenangan dalam hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang Allah halalkan pada kitab sucinya, maka ia adalah halal. Dan apa yang diharamkan, maka ia adalah haram. Dan apa yang didiamkan, maka itulah yang ditoleransi. Maka terimalah apa yang ditoleransi. Sesungguhnya Allah tidak pernah lupa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, dan Tuhanmu tidak pernah lupa. Hadis riwayat Ad-Darul Qutni, Al-Hakim, At-Tabrani. Halal adalah suatu istilah dalam ilmu yang berhubungan dengan ketentuan hukum, yaitu sesuatu atau perkara-perkara yang dibolehkan, dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh syara. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari kehidupan yang halal adalah fardu bagi setiap muslim. Jadi dapat disimpulkan bahwa mencari rizki yang halal hukumnya wajib bagi umat muslim. Orang-orang yang telah dikuasai oleh kemalasan menganggap saat ini tidak ada lagi yang halal, sehingga ia melakukan apa saja yang diinginkannya. Padahal ini adalah suatu kebodohan, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan mana yang halal dan mana yang haram. Terkadang kehalalan juga diungkapkan dengan istilah tayyib atau tayyibat, baik konteksnya keimanan, perkataan, perbuatan, makanan, minum, obat-obatan, dan harta kekayaan. Kata ini disebutkan dalam Al-Quran di beberapa tempat, antara lain Quran surat Al-Imran ayat 179, Quran surat An-Nisa ayat 2, dan Quran Al-Maidah ayat 100, serta Quran surat Al-A'raf ayat 157. Haram, hasyar, atau makruh, tahrim, ini bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu haram substansial lidzaatihi dan haram aksidental lighairihi. Haram lidzaatihi adalah haram jenis ini diartikan apa yang dituntut untuk ditinggalkan dengan tuntunan yang tegas karena substansinya, misalnya zina, riba, membunuh, suap, haram. Jenis ini tidak akan pernah menjadi boleh atau disyariatkan, mengingat pelarangan untuk melakukan telah disebutkan sejak awal dalam suatu perintah syariat. Jika seorang mukallaf melakukan haram jenis ini, ia menjadikan dirinya dihadapkan dengan hukum dan balasan buruk dari Allah, dan ia tidak akan memperoleh sembarang dampak baik ataupun manfaat dari melakukannya. Kedua, haram lighairihi. Haram kedua ini diartikan apa yang dituntut untuk ditinggalkan dengan tuntunan yang tegas, bukan karena substansinya, namun karena faktor eksternal. Pada dasarnya suatu yang dihukum haram pada jenis ini pada dasarnya disyariatkan. Akan tetapi karena adanya sesuatu yang diharamkan terkait dengannya, maka hukumannya pun menjadi haram. Misalnya menghina Tuhan. Para penganut agama lain hukum asalnya dibolehkan, bahkan bisa jadi wajib. Namun Allah melarangnya karena bisa menyebabkan mereka menghina Allah. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah,
karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Quran Surat Al-An'am 108. Contoh lain, melaksanakan sholat dengan pakaian yang diambil dari orang lain tanpa izin, melakukan transaksi jual beli saat azan Jumat berkumandang, nikah tahlil dan puasa di hari raya Idul Fitri. Dari nas inilah hukum syariah kulli berikut ini digali. Yang kedua, bagaimana mengetahui halal haram? Agar seseorang mengetahui mana yang halal, maka ia dapat mengetahuinya dengan cara sebagai berikut. Pertama, berdasarkan nas syar'i yang menghalalkan seperti digunakannya kata-kata ahala atau uhilla, seperti firman Allah pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5 dan Quran Surat An-Nisa ayat 24. Kedua, berdasarkan nas syar'i yang menunjukkan diangkatnya dosa dan kesulitan seperti digunakan kata-kata raf'u al-junnah dan raf'u al-hara, seperti firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 173, Quran Surat Al-Baqarah ayat 235 dan Quran Surat An-Nur ayat 61. Ketika adanya perintah dan izin untuk mengerjakan seperti Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dan keempat, berdasarkan kaidah ijtihad, yakni kebolehan asal seperti dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Sedangkan yang haram dapat diketahui dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan nas syar'i yang mengharamkan seperti digunakannya kata-kata harama atau hurima. Dua, berdasarkan nas syar'i yang menunjukkan larangan seperti nah atau yanha. Yang ketiga, berdasarkan nas syar'i yang menunjukkan larangan mendekat seperti iya taqrabu atau perintah untuk menjauhkan diri darinya seperti ijtanibu. Dan keempat, berdasarkan nas syar'i yang menunjukkan bahwa pelakunya diancam dengan hukuman berat di dunia seperti qisas dan hudud, dan dimasukkan ke dalam neraka dengan siksaannya yang pedih di akhirat. Dan yang terakhir, berdasarkan nas syar'i yang mana Allah mensifati suatu itu dengan sifat yang buruk seperti qaba'is, fahisha, munkar, dan rijs serta sifat lainnya. Adapun sesuatu itu dihukumi syubhat, tatkala hukumannya diperselisihkan di kalangan para ulama. Ada yang menghalalkan dan ada pula yang mengharamkan. Setidaknya ada 4 faktor yang menyebabkan suatu masalah itu diperselisihkan ulama seputar kehalalan dan keharamannya, yaitu 1. Samar sebagai nas syar'i bagi sebagian ulama karena nas tersebut kurang populer dan tidak tersebar luas, sehingga sebagian mengetahuinya dan sebagian lain tidak mengetahuinya. Kedua, dalam satu masalah terkadang ada lebih dari satu riwayat. Sebagian menghalalkan dan sebagian lain mengharamkan. Kemudian sebagian ulama hanya sampai kepada mereka sebagian dari riwayat tersebut, sehingga mereka hanya berpegang pada riwayat itu tanpa membandingkannya dengan riwayat lainnya. Terkadang kedua riwayat sampai kepadanya, hanya saja ia tidak tahu urutan kedua riwayat mana yang lebih dulu, sehingga yang baru menjadi nasyikh dan yang lama menjadi mansyukh. Dan ketiga, tidak adanya sesuatu nas yang syar'i gamblang tentang suatu masalah, sehingga hukum masalah itu hanya dilandasi pada dalil umum atau logika analog, kias. Lantas berbedalah pandangan masing-masing dalam analognya. Dan keempat,
boleh jadi suatu masalah di dalamnya ada perintah dan larangan, kemudian para ulama berbeda pendapat dalam masalah perintah itu. Apakah ianya wajib atau sekedar sunnah, atau apakah larangan itu menunjukkan haram atau sekedar makruh. Yang ketiga, sikap muslim terhadap halal, haram, dan syubhat. Ada sebuah hadis yang membahas tentang halal, haram, dan syubhat, dan bagaimana sikap muslim terhadap ketiganya. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal adalah jelas dan yang haram juga jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara yang samar. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Barang siapa yang menghindar dari yang samar, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara yang samar, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Seperti pengembala yang berada dekat di pagar milik orang lain, dikhawatirkan dia masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja memiliki pagar atau aturan. Aturan Allah adalah larangan-larangannya. Sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika dia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan keempat, kaidah-kaidah seputar halal, haram, dan syubhat. Para ulama Islam telah membuat beberapa kaidah yang mudah diingat sebagai pegangan dalam masalah halal, haram, dan syubhat. Ini melalui kaidah-kaidah praktis. Diharapkan mampu menghilangkan ketidakjelasan dan kesamarannya dalam masalah ini. Berikut dipaparkan secara singkat kaidah-kaidah tersebut tanpa penjelasan terperinci. Yang pertama, kaidah hukum. Asal segala sesuatu adalah dibolehkan, sedangkan ibadah hukum asalnya adalah larangan atau untuk menambah atau merubahnya. Kedua, kaidah hukum asal pada perkara yang menimbulkan kemudaratan adalah haram. Dan ketiga, kaidah menghalalkan dan mengharamkan termasuk dalam hak prerogatif Allah. Keempat, kaidah di antara bentuk dosa besar engkau menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Berikutnya, kaidah pada apa yang dihalalkan sudah mencukupi untuk tidak berbuat yang diharamkan. Kaidah berikutnya, kaidah sesuatu yang wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya adalah wajib. Kaidah apa yang dapat menghantarkan pada yang haram, maka hukumnya pun haram. Kaidah berhilal, mengakal akali atas yang haram, hukumnya haram. Kaidah niat yang baik tidak dapat menjadi pembenaran atas suatu yang haram secara mutlak. Dan yang terakhir, kaidah kondisi darurat membolehkan untuk melakukan yang dilarang. Bab ketiga, penutup kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, hadis tentang halal dan haram adalah hadis dalam kategori sahih. Halal dan haram dalam kehidupan umat Islam sudah jelas karena diuraikan dengan jelas dalam dalil nakli. Halal dari segi pemaknaan mengandung makna kewajiban atau keharusan, sehingga sesuatu yang diketahui sebagai halal menjadikan seseorang harus memilihnya, baik untuk dikonsumsi, dipergunakan maupun dilakukan. Haram bermakna melarang, mencabut, dan mencegah, sehingga
sesuatu yang diketahui jelas keharamannya, menjadikan seorang muslim untuk menghindar dirinya atau mencegah dirinya untuk mengkonsumsi, mempergunakan atau melakukannya. Pengetahuan dan kemampuan dalam menentukan perkara halal dan haram mengantarkan pada kehidupan yang selamat dari keburukan dan kecelakaan, sehingga hidup menjadi tenang dan bahagia. Dan kedua, dalam hadis seorang muslim diperintahkan agar memakan makanan yang halal dan dilarang mengkonsumsi alkohol, daging babi, bangkai, dan lain-lain. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, halal, haram, dan syubhat ini memberitahukan kepada manusia bahwa ia mempunyai rambu-rambu kehidupan yang harus dipatuhi. Rambu-rambu ini sangat penting agar manusia dapat istiqomah atau kembali kepada asal di mana dulu ia diturunkan di bumi. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.